Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua di mana saja berada. Saudara-saudara terkasih dalam yang diberkati Tuhan, kita kembali lagi dalam program renungan saat teduh atau renungan pagi kita setiap hari. Dan mari kita persiapkan diri kita, hati dan pikiran kita untuk bacaan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa Sorgawi, kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan perkenankan kami untuk kehidupan hari ini. Betapa bahagianya Tuhan beri kesempatan kami dan waktu dan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan saatnya lah kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus menikmati firman-Mu. Ampunilah kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini adalah Mazmur 99 ayat 6 sampai 9. Mazmur 66 ayat 6 sampai 9. Firman Tuhan, Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya, mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kita di pagi hari ini, tetaplah setia. Tetaplah setia. Pertanyaan bagi kita, mengapa kita harus setia? Apa konsekuensi setia? Lalu sudah sejauh mana kita menampakkan kesetiaan di dalam hidup kita kepada Tuhan? Nah, saudara-saudara yang kekasih, pertanyaan ini penting sekali bagi kita, karena kata setia itu menyandung pada hati kita. Jadi kalau kata setia itu berpusat pada hati. Jadi kalau hatinya setia, maka seluruh gerak langkahnya setia. Nah, saudara-saudara, tetap setia. Mengapa? Karena memang kita melihat realitas kehidupan kita. Kita banyak, jujur kita mengakui bahwa banyak tergoda dengan tawaran-tawaran dunia. Kadang kesetiaan itu menjauh dari kita. Tetapi sebagai orang percaya, setia itu bahagian dari komitmen kita percaya kepada Allah. Sebab setia itu berarti teguh, tabah, berpendirian dalam sesuatu hal, termasuk setia adalah kualitas yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, dapat dipegang janjinya. Karena itu saudara-saudara, betapa pentingnya setia dalam tema kita. Dan kita melihat bagaimana Harun, bagaimana Musa
memimpin bangsa Israel sampai Tuhan tentukan di mana ia berakhir. Nah, kita lihat Musa tidak masuk dalam tanah perjanjian, tidak dapat menyeberang sungai Yordan. Kemudian Harun, ya juga kita melihat Samuel, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang setia. Digambarkan dalam bacaan kita Mazmur 99. Ia menyerukan dalam doanya kepada Allah dan Allah mendengar. Jadi kesetiaan sangat menentukan hidup kita dalam perjalanan, dalam keyakinan kepada Tuhan. Jadi tetaplah setia, ini sangat menentukan perjalanan kehidupan yang Tuhan karuniakan. Ya, kalau pemazmur mengungkapkan tentang Musa, Harun, dan Samuel sebagai contoh dari orang-orang yang setia dan teguh dalam menyerukan nama Tuhan. Mereka bukanlah orang yang sempurna, namun oleh keteguhan imannya, Tuhan menjawab ketika mereka memanggil namanya. Nah, demikianlah kesetiaan adalah cermin dari kepercayaan itu sendiri kepada Allah. Menyerahkan seluruh kehidupan ini bahwa Tuhan adalah setia, maka sebagai orang percaya kita juga harus setia sebagaimana Kristus menunjukkan kesetiaan itu kepada kita sampai pada karya penyelamatan dan hidup yang kekal di dalam Kristus. Dalam masa hidupnya Yesus setia kepada Bapa di sorga. Sampai di dalam penderitaan pun ia menunjukkan kesetiaan. Demikian yang harus diteladani bagi kita bahwa dalam segala sesuatu, dalam segala hal, dari warna-warni kehidupan kita, kesetiaan sangat menentukan perjalanan hidup kita di dalam kepercayaan kepada Allah. Karena itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melihat gambaran bacaan kita, orang setia, Tuhan menjawab. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang setia kepadanya. Dan itu ditunjukkan kepada Musa dan Harun. Dan ketika mereka berdoa dan berseru kepada Tuhan, Tuhan selalu menjawab. Mengapa Tuhan menjawab? Karena kesetiaan mereka cermin dari kehidupan, keimanan seseorang. Nah, karena itu saudara-saudara, sudah sejauh mana kita memuliakan kekudusan Tuhan dan hidup kita tetap setia. Ini penting bagi kita. Siapapun dia. Entah dia pelayan, entah dia anggota jemaat. Sebagai orang percaya, kesetiaan adalah kata kunci dari kepercayaan kita kepada Allah. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, buktikan dengan kesetiaan di dalam seluruh hidupmu kepada Tuhan. Bukan setengah-setengah. Sebab kata setia, teguh, tabah, berpendirian dalam sesuatu hal. Artinya berpendirian dalam komitmen iman yang sungguh kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, mengapa kita angkat tema ini begitu pentingnya bagi kita. Kita mau setia dan Tuhan selalu mendengar doa kita. Kita yakin, kita harus percaya. Sebab kesetiaan adalah bagian dari hidup orang percaya. Orang percaya harus setia. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada tawaran yang dapat mempengaruhi kesetiaan itu kepada Tuhan. Setia berarti seluruh totalitas hidup kita. Kita berpegang pada janji Tuhan senantiasa. Nah, kalau kita setia, maka kita patut berpegang apa yang Tuhan ajarkan bagi kita. Sampai akhir hayat kita setia. Kalau dalam semboyan tentara, setia sampai akhir. Demikian bagi orang percaya
laskar-laskar Kristus setia sampai akhir kehidupan ini. Dan kita percaya hanya orang-orang yang setialah akan menerima mahkota kehidupan. Hanya orang-orang setialah yang berseru kepada Allah, selalu menyerahkan seluruh hidupnya, seluruh pergumulannya, seluruh apa yang ada padanya. Mereka setia adalah mereka yang menjadi saksi-saksi iman dalam keyakinan kepada Allah. Karena itu setia sangatlah penting bagi kita. Kan berbahagialah kita yang setia sampai akhir hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami persembahkan. Ajarlah kami untuk setia dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga kesetiaan adalah cermin kehidupan orang beriman kepada Allah. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus hari ini, sepanjang hari ini, dengan segala aktivitas. Yang sakit kami berdoa sembuhkan Tuhan, apapun jenis penyakitnya. Dan di hadapan Tuhan pastilah sembuh apapun penyakitnya. Karena itu berkenan Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang sakit dan yang sehat, selalu waspada. Biarlah mereka tetap setia ketika kesehatan itu Engkau anugerahkan kepadanya. Itu cerita bermakna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, saudara-saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita. Haleluya.